السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan memohon pertolongan kepadanya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang kita ambil dari kitab Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita akan membaca tentang pembatal yang kedua. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Thani, ay An-Naqidu Thani, pembatal yang kedua, Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu alaihim kafara ijma'an. Siapa yang menjadikan ada perantara antara dirinya dengan Allah, yang mana dia berdoa, meminta serta bertawakal kepada perantara-perantara tersebut, kafara ijma'an, maka orang yang seperti ini dia kafir menurut kesepakatan ulama. Sekali lagi, pembatal yang kedua, siapa yang menjadikan adanya perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana yad'uuhum, dia berdoa kepada perantara tersebut, wa yas'aluhum, meminta kepada perantara tersebut, wa yatawakkalu alaihim, serta bertawakal kepada perantara tersebut, orang yang seperti ini kafara ijma'an, dia kafir menurut ijma' kesepakatan para ulama. Qala al-allamatu Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala berkata, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan tentang pembatal yang kedua ini. Hadza naw'un minan naqidil awwal, wa huwa alladhi yaj'alu bainahu wa bainallahi wasa'id. Sebenarnya pembatal yang kedua ini masih termasuk pembatal yang pertama, ya, dalam artian menjadikan adanya perantara antara diri kita dengan Allah, ini adalah perbuatan syirik. Dan kita tahu asyirkul akbar merupakan pembatal yang pertama. Jadi pembatal yang kedua ini masih ada kaitannya dengan pembatal yang pertama, yaitu sama-sama perbuatan syirik. Walakinna syaikha afradahu wa ja'alahu naw'an mustaqillan likathrati wuku'ihi. Akan tetapi Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjadikan pembatal yang kedua ini sebagai pembatal tersendiri. Kenapa? Likathrati wuku'ihi, karena ia sering terjadi. Meskipun pembatal yang kedua ini memiliki kaitan yang erat dengan pembatal yang pertama, yaitu sama-sama perbuatan syirik, akan tetapi dikhususkan
penyebutannya oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab likathrati wuku'ihi, karena ia sering terjadi. Lianna hadha yaqa'u mimman yadda'una al-Islam. Pembatal yang kedua ini sering dilakukan oleh banyak orang yang mengaku Islam. Wa hadha kathirun 'indal kuburiyin, terutama al-kuburiyin. Al-kuburiyin adalah orang-orang yang mengagungkan kuburan, orang-orang yang mengkultuskan kuburan, makam-makam, ya. Yataqarrabuna ila al-waliyyi liyashfa'a lahum 'indallahi, yang mana mereka mendekatkan diri kepada kuburan wali fulan dengan tujuan agar wali fulan yang telah mati itu memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Au yusila hawaijahum ila Allah, atau dengan tujuan supaya wali fulan yang telah mati itu bisa menyampaikan permohonan mereka kepada Allah. Biza'mihim, tentu itu persangkaan mereka. Hadza ittikhadul wasaili min dunillahi azza wa jalla, inilah bentuk menjadikan adanya perantara antara diri kita dengan Allah. Ya. Sebagian orang datang ke kubur wali fulan, kemudian berdoa kepada wali fulan dengan persangkaan bahwasanya doanya itu nanti akan ditransfer oleh wali fulan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Beliau menceritakan tentang dialog beliau dengan salah seorang guru beliau. Ya, karena Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah sebelum beliau mengenal dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah, dahulunya beliau adalah seorang sufi, seorang tasawuf. Ya, bahkan beliau berpindah-pindah dari satu tarekat ke tarekat yang lain. Ya, Naqsyabandiyah, kemudian pindah ke Syadziliyah, kemudian pindah ke tarekat yang lain. Jadi beliau menceritakan, suatu ketika saya membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau ingin minta, minta kepada Allah. Dan apabila engkau ingin memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Kemudian saya juga membaca penjelasan hadis ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di mana Al-Imam An-Nawawi mengatakan, apabila permintaan yang akan ia panjatkan tersebut berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak bisa diwujudkan kecuali oleh Allah, maka dia tidak boleh memintanya kepada selain Allah. Jadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan kalau permintaannya itu tidak bisa diwujudkan, tidak bisa dikabulkan kecuali oleh Allah, maka dia tidak boleh meminta kepada selain Allah. Nah, setelah membaca hadis ini dan membaca penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang hadis ini, maka saya sampaikan kepada guru saya, wahai Syekh, ya, hadis ini serta penjelasan Al-Imam An-Nawawi tentang hadis ini menunjukkan tentang tidak bolehnya kita meminta kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak bisa diwujudkan kecuali oleh Allah. Seperti minta kesembuhan, gak boleh kita minta kesembuhan kepada selain Allah. Tiba-tiba guru saya mengatakan, bal yajuz, boleh. Siapa bilang tidak boleh? Boleh. Lalu saya pun berkata, wa ma daliluka? Apa dalil anda, wahai Syekh, mengatakan boleh? Tiba-tiba guru saya mengatakan, inna ammati taqulu ya Syekh Sa'ad. Ya. Sesungguhnya bibi saya, dia selalu berdoa di kuburan Wali Sa'ad. Ya. Lalu saya pun bertanya kepada bibi saya, wahai bibi, apakah Syekh Sa'ad yang anda berdoa kepadanya, dia bisa memberikan manfaat kepada anda? Maka bibi saya mengatakan,
ad'uhu, saya berdoa kepada Syekh Sa'ad, fayatadakhalu 'ala Allah, lalu dia pun ikut campur dengan Allah Subhanahu wa taala, fayashfiyani, lalu Allah menyembuhkan saya. Nah, ini yang kita maksud tadi. Mereka berdoa kepada orang yang mati dengan anggapan bahwa orang yang mati itu akan mentransfer doa mereka kepada Allah. Jadi syekh tersebut mengatakan, saya berdoa kepada, bibi saya berkata, saya berdoa kepada wali Sa'ad, kemudian wali Sa'ad pun dia menemui Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah pun menyembuhkan saya. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah kepada gurunya tersebut, subhanallah, wahai guru, Anda adalah seorang yang alim, yang menghabiskan umur Anda untuk membaca kitab. Tetapi kenapa Anda berdalil dengan bibi Anda yang jahilah, bibi Anda yang awam? Bukankah Anda seorang ulama? Kenapa kok dalilnya bibi Anda? Yang mendengar itu, guru saya mengatakan, engkau memiliki pemahaman Wahabi. Jadi ala kulli hal, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, mereka mendekatkan diri kepada wali fulan yang telah mati dengan anggapan wali tersebut akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah, atau wali tersebut akan menghantarkan permohonan mereka kepada Allah. Yadhbahu lahum, sehingga tidak jarang dari mereka menyembelih untuk wali fulan yang telah mati. Wa yanzuru lahum, mereka bernazar untuk wali fulan. Wa yastaghithu bihim, mereka istighatsah, minta pertolongan kepada wali fulan. Wa yaqulu hadza laisa bisyirkin, kemudian setelah itu mereka ngeyel, mereka ngeyel sambil mengatakan, ini bukan syirik. Siapa bilang ini syirik? Hadza innama huwa tawassut, ini disebut dengan tawassut, atau kalau bahasa kita tawassul. Ini namanya tawassul, bukan syirik. Saya berdoa kepada wali fulan yang telah mati supaya dia menjadi perantara antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan syirik, ini namanya tawassut, atau kalau bahasa kita tawassul. Siapa bilang ini syirik? Talabu wasitatin wa syafa'atin tusiluni ila Allah. Hadza rajulun salihun lahu makanatun indallah. Orang yang mati ini adalah orang saleh. Dia memiliki posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang saleh. Fa ana ataqarrabu ilaihi min ajli an yuqarribani ila Allah. Aku mendekatkan diri kepada orang saleh yang mati ini supaya dia mendekatkanku kepada Allah. Mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan penguasa-penguasa di zaman ini. Mereka menyamakan Allah seperti presiden, seperti raja. Kata mereka, sebagaimana ketika kita punya kebutuhan untuk kita sampaikan kepada seorang raja, maka kita tidak bisa serta-merta menyampaikannya secara langsung, nggak bisa. Harus melalui menteri sang raja. Kalau ada keluhan yang ingin kita sampaikan kepada raja tersebut atau presiden tersebut, nggak bisa langsung, harus melalui perantaranya, menterinya kah, kabinetnya dan seterusnya. Harus ada perantara. Nah, begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati ini adalah orang saleh, dia punya posisi di sisi Allah. Oleh karena itu saya mendekatkan diri kepada orang yang mati ini supaya dia yang nantinya mendekatkan saya kepada Allah. Hadhihi hujjatuhu, ini hujjah mereka. Ini alasan mereka, ini dalil mereka. Wahiyya hujjatul musyrikin al-awwalin, dan hujjah mereka ini sama seperti hujjahnya orang-orang musyrikin terdahulu, orang-orang jahiliyah terdahulu, yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan ada wali-wali bagi mereka selain daripada Allah, ada penolong-penolong bagi mereka selain daripada Allah, yaitu dari kalangan patung berhala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ketika mereka ditegur, kenapa kalian menyembah berhala ini, patung ini?
Mereka mengatakan, ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala-berhala atau patung-patung ini illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Hujjah mereka sama dengan hujjahnya orang jahiliyah dahulu. Ya. Kami tidak menyembah patung ini, kami tidak menyembah berhala ini, kecuali supaya patung atau berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kenapa? Karena ini patung orang saleh, ini berhala orang saleh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Abdullah bin Abbas mengatakan ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Nuh, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Mereka berkata, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan tinggalkan Wad, ya, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, 5 nama tersebut adalah nama dari orang-orang saleh. Nama dari orang-orang saleh yang ketika mereka mati, pengikutnya sangat bersedih. Sehingga syaitan memanfaatkan situasi. Syaitan pun mengilhamkan atau membisikkan kepada pengikut orang-orang saleh yang telah mati itu, dibisikkan oleh syaitan supaya mereka membuat patung orang-orang saleh itu. Lalu mereka pun membuat patungnya hingga seiring dengan perjalanan waktu, ya patung-patung itu pun akhirnya disembah. Nah, itu alasan mereka, kami tidak menyembah patung ini kecuali supaya patung ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, karena ini patung orang saleh. Hujjah yang sama. Yaqulun, mereka berkata, ma ja'alnahum syuraka'a lillah, kami tidak pernah menjadikan orang-orang mati ini, patung-patung ini sebagai sekutu-sekutu bagi Allah, enggak pernah. Walakin ja'alnahum wasa'ita yuqarribunana, kami hanya menjadikan orang mati ini sebagai wasilah, sebagai perantara yang akan mendekatkan kami kepada Allah. Itu kata mereka. Ini bukan syirik. Wallahu sammahu syirkan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala justru menamakan perbuatan mereka itu dengan perbuatan syirik. Mereka mengatakan ini bukan syirik, Allah mengatakan itu syirik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Lalu setelah itu mereka mengklaim, mengaku bahwasanya yang mereka sembah itu akan bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakanlah, apakah kalian ingin memberitahukan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit dan di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci serta maha tinggi Allah dari perbuatan syirik mereka. Lihat ayat ini, Allah mengatakan amma yusyrikun, dari perbuatan syirik mereka. Allah menyebut perbuatan mereka itu sebagai perbuatan syirik, meskipun mereka mengatakan ini bukan syirik. Fasammahu syirkan, Allah menamakannya syirik. Ma'annahum yusammunahu tasyaffu'an, sedangkan mereka menamakannya tasyaffu'an, ya, sarana untuk mencari syafaat. Wa hadha huwal waqi', ini kenyataan yang kita lihat. Anna kathiran mimman yadda'una al-Islam wa ma yaf'alunahu ma'al kubur al-an, bahwasanya banyak dari orang-orang yang mengaku Islam, kemudian kita melihat perbuatan mereka, ya, di sisi kuburan-kuburan, apa yang mereka lakukan di makam ini, di kuburan ini. Yattakhidunaha wasa'ita bainahum wa bainallah, yang mana mereka menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Fahadhihi al-mas'alatu khafiyat ala kathirin hatta min talabatil ilm. Masalah seperti ini banyak orang yang tidak mengetahuinya, bahkan dari kalangan penuntut ilmu pun ada yang tidak tahu. Wa hunaka ulama'u yudafi'una an haula. Yang lebih parah lagi, hunaka ulama',
ada orang-orang yang dikatakan sebagai alim ulama, sebagai tokoh-tokoh, yudafi'una an haula, yang mana mereka membela orang-orang yang berbuat syirik itu. Ini yang paling parah. Wa yaqulun hadza laisa bisyirkin. Para tokoh tersebut mengatakan ini bukan syirik. Asyirku ibadatul asnam, yang namanya syirik itu menyembah patung, itu syirik. Wa haula ma ya'buduna asnaman, sedangkan mereka ini mereka tidak menyembah patung. Mereka hanya berdoa kepada wali fulan yang telah mati. Justru itu bentuk penghormatan mereka kepada wali fulan, bentuk kecintaan mereka kepada wali fulan. Itu kata sebagian tokoh. Ini yang memperkeruh suasana. Ya, ini yang yang memperparah kondisi. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya subhanallah. Ibadatul asnami naw'un min anwa'i syirki. Menyembah patung itu hanyalah salah satu contoh dari contoh-contoh kesyirikan. Asyirku huwa ibadatu ghairillah. Yang namanya syirik itu adalah beribadah kepada selain Allah. Sawa'an kana sanaman, entah itu patung, au syajaran, atau beribadah kepada pohon kayu. Ya, sebagian tempat, sebagian orang mereka ya membawa sesajen tumbal kepada pohon yang mereka keramatkan. Ini syirik juga. Au hajaran, atau kepada batu, au qabran, atau kepada kubur, au waliyan, atau kepada wali, au malakan minal malaikah, kepada malaikat, au salihan minas salihin, kepada orang salih. Hadha huwa syirk. Ini adalah syirik. Segala bentuk ibadah yang kita tujukan kepada selain Allah itu syirik. Walaysa syirku ibadatal asnami faqad. Syirik itu bukan hanya beribadah kepada patung. Ya, syirik itu bukan hanya beribadah kepada patung. Dulu saya sering diceritakan oleh kakek saya dulu, rahimahullah. Beliau menceritakan tentang kenapa orang-orang tua dulu mereka sering berdoa kepada kuburan, minta kepada kubur yang dikeramatkan. Kenapa? Beliau mengatakan kita tidak pernah dijelaskan oleh guru-guru kita dulu bahwasanya itu adalah perbuatan syirik. Guru-guru kami dahulu betul beliau menyampaikan tentang masalah syirik. Akan tetapi ketika menjelaskan masalah syirik, mereka mengatakan syirik itu adalah menduakan Allah. Hanya itu saja. Nggak pernah dijelaskan bahwasanya berdoa kepada kubur itu adalah syirik. Minta kepada pohon yang dikeramatkan itu adalah syirik. Ya. Menyembelih untuk mata air ini, menyembelih untuk ini dan seterusnya selain daripada Allah itu syirik. Nggak pernah dijelaskan seperti itu. Ya. Guru-guru kami dahulu ketika menjelaskan masalah syirik, betul beliau mengatakan syirik itu dosa besar. Dan yang dimaksud dengan syirik adalah menduakan Allah. Hanya sampai di sana, tidak pernah diperincikan. Nah, persis seperti itu yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Sebagian dari orang-orang yang ditokohkan mengatakan bahwasanya syirik itu hanya nyembah kepada patung, beribadah kepada patung itu syirik. Adapun orang-orang yang berdoa di kuburan, minta kepada orang mati itu bukan syirik. Padahal subhanallah, yang namanya syirik adalah kita menyerahkan ibadah kita kepada selain Allah, entah itu kepada patung, pohon kayu, ya, batu, bebatuan, mata air, kuburan, wali fulan, wali allan, dan seterusnya. Semuanya ini adalah syirik. Adapun menyembah patung itu hanyalah salah satu contoh dari contoh-contoh kesyirikan. Nah, itulah dia ikhwani azani Allah wa iyyakum, penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah tentang pembatal yang kedua ini. Ya, jadi sekali lagi pembatal keislaman yang kedua menjadikan antara diri kita dengan Allah perantara-perantara, ya, dari kalangan orang-orang yang telah mati, di mana kita berdoa, meminta, bertawakal, menyembelih, bernazar kepada perantara tersebut.
Nah, perbuatan seperti ini bisa menghancurkan keislaman kita. Dan pembatal yang kedua ini telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah bahwasanya sebenarnya ia masuk dalam kategori pembatal yang pertama, yaitu perbuatan syirik, akan tetapi sengaja dipisah oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah karena ia sering terjadi. Ikhwani azani Allah wa iyyakum, pembatal yang kedua ini memiliki hubungan yang erat dengan masalah at-tawassul. Ya. Pembatal yang kedua ini memiliki hubungan yang erat dengan masalah tawassul. Tawassul itu adalah membuat perantara antara diri kita dengan Allah. Sebenarnya tidak semua tawassul atau tidak semua bentuk membuat perantara antara diri kita dengan Allah itu syirik. Tidak. Ya, makanya para ulama mengatakan tawassul itu secara umum terbagi dua. Ada tawassulun masyru', ada tawassul yang disyariatkan, dan yang kedua tawassulun mamnu', ada tawassul yang dilarang. Ya. Tawassul yang dilarang nanti terbagi dua secara umum. Yang pertama, tawassul yang sifatnya syirik, seperti yang dijelaskan dalam pembatal yang kedua. Seseorang berdoa kepada orang mati dengan anggapan nanti doanya itu akan dihantarkan oleh orang yang mati kepada Allah. Ini tawassul yang syirik. Dan yang kedua ada nanti tawassul yang bid'ah. Tidak sampai pada derajat syirik, akan tetapi dia bid'ah. Taib. Jadi tawassul itu ada yang disyariatkan dan ada yang dilarang. Ya. Kita bicarakan sedikit tentang tawassul yang disyariatkan. Para ulama menyebutkan tawassul yang disyariatkan itu ada 3 macam. Ya. Tawassul yang disyariatkan ada 3 macam. Yang pertama, at-tawassulu ila Allah Ta'ala bismin min asma'ihil husna atau sifatin min sifatihil ulya. Ya, saya bacakan dari kitabnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah tentang masalah at-tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu. Tawassul macam-macamnya dan hukum-hukumnya. Tawassul yang pertama yang disyariatkan adalah kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Ya, dengan menyebut nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama tersebut. Itulah dia tawassul menggunakan nama Allah. Yaitu kita menyebut nama Allah di dalam doa kita. Terutama nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan permintaan kita. Contoh, kita ingin meminta ampunan, maka kita sebut nama Allah Ya Ghafur. Wahai Allah, zat yang maha mengampuni, ighfirli, ampuni aku. Ya. Contoh, kita ingin meminta kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebut nama Allah yang ada kaitannya dengan masalah kasih sayang. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Wahai Allah, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangilah aku. Kita ingin minta rizki, kita sebut nama Allah yang ada kaitannya dengan rizki. Ya Razzaq, wahai zat yang maha memberikan rizki, urzuqni, berikanlah rizki kepadaku. Nah, ini namanya tawassul. Ya. Tawassul menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala dan ini disyariatkan. Kita berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidan. 100 kurang 1. Ya, ingat, nama Allah tidak terbatas pada yang 99 ini. Ya. Adapun yang 99 yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini adalah maksudnya sebagian dari nama Allah itu ada 99. Sebagian. Ya. Nama Allah jumlahnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan yang 99 ini adalah yang disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis yang sahih.
Akan tetapi pendapat ini dilemahkan oleh banyak para ulama. Kenapa? Karena kalau kita telusuri dalil-dalil tentang nama-nama Allah, ternyata yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih itu lebih dari 99. Lebih dari 99. Ya. Jadi wallahu ta'ala a'la wa alam, maksud daripada hadis ini, Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, maksudnya Allah, di antara nama Allah itu ada 99. Tetapi bukan berarti terbatas pada yang 99 ini. Baik. Nabi SAW mengatakan Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Ya. Siapa yang menghitungnya maka ia akan masuk surga. Ya, ahsa yuhsi dalam bahasa Arab artinya menghitung. Man ahsaha, siapa yang menghitungnya maka ia akan masuk surga. Tetapi dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud dengan menghitung di sini adalah yang pertama menghafalkannya, kemudian yang kedua memahami maknanya, ya, Ar-Rahman apa maknanya, Ar-Rahim apa maknanya, Al-Hayyu Al-Qayyum apa maknanya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga menyebutnya atau menggunakannya di dalam doa-doa kita. Itu nama ahsa, menghitung nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghitungnya, maksudnya menghafalnya, memahami maknanya, lalu menggunakannya di dalam doanya, maka ia akan masuk surga. Nah, itulah dia cara kita bertawassul menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan cara mohon maaf, dilagu-lagukan sebelum dimulainya salat, ya. Biasanya di sebagian tempat antara azan dan iqamah ada pembacaan Asmaul Husna sambil dilagu-lagukan melalui mikrofon masjid. Ya. Pembacaan Asmaul Husna ini sama sekali tidak ada dalilnya. Ya. Yang dimaksud dengan menghitung nama Allah dalam hadis yang kita bacakan tadi adalah menghafalnya, memahami maknanya, kemudian menggunakannya di dalam doa kita. Terutama sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita menyebut nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Baik. Jadi ini tawassul yang pertama yang disyariatkan, bertawassul kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Suatu contoh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan Imam Ahmad dengan sanad yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu fi tasyahhudih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang laki-laki, ya, dia membaca sebuah doa ketika tasyahud salatnya. Apa yang ia baca? Allahumma inni as'aluka ya Allah. Dia mengatakan Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu, ya Allah, wahai Allah, Al-Wahid, yang maha tunggal, Al-Ahad, yang maha esa, As-Samad, yang kepadanya bergantung seluruh makhluk, Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya, yang tidak memiliki, ya, tandingan atau yang tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Sahabat ini dia menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad, ini semuanya nama Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, ini sifat Allah, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada apapun yang setara dengannya, ini sifat Allah. Apa yang dia minta? Antaghfira li dhunubi, ampuni dosaku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Itu yang dibaca oleh sahabat tersebut dan didengar oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Qad ghufira lahu, dosa-dosanya telah diampuni, dosa-dosanya telah diampuni. Nah, ini namanya tawassul dengan menggunakan nama Allah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, Nasa'i dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mendengarkan seorang laki-laki yang lain. Dia juga berdoa di dalam tasyahudnya dengan mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa ant, wahdaka la syarika lak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwasanya untukmu segala pujian. La ilaha illa ant, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Wahdaka, hanya Engkau yang berhak disembah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Dia menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Mannan, ya, yang Maha memberi. Ya badi'as samawati wal ard, yang Maha menciptakan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang Maha hidup lagi yang Maha berdiri sendiri. Dia menyebut nama Allah dan sifat-sifat Allah. Setelah itu ia mengatakan, Inni as'alukal jannah, aku meminta kepadamu ya Allah syurga. Wa a'udzu bika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, mendengar itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabat beliau, Tadruna bima da'a, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu doa yang dibaca oleh orang tersebut? Para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, maka Nabi SAW bersabda, Walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, laqad da'allaha bismihil azim, sesungguhnya orang tersebut telah berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang maha agung. Alladhi idza du'iya bihi ajab, yang apabila Allah diminta dengan namanya tersebut maka Allah pasti akan mengabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta, apabila ada orang yang memohon dengan menyebut nama Allah tersebut maka Allah pasti akan memberikan. Ya. Ini dia contoh tawassul menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu ikhwani azani Allah wa iyyakum, sangat penting bagi kita untuk memahami dan mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa bertawassul dengan menggunakan nama Allah. Terutama kita bisa menyebut nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Ya. Kita ingin diampuni oleh Allah, maka kita sebut ya Ghafur, Ighfirli. Kita ingin minta rizki kepada Allah, ya Razzaq, Urzuqni. Kita ingin disayangi oleh Allah, ya Rahman, ya Rahim, Irhamni. Kita ingin dijaga oleh Allah, ya Hafiz, Ihfadni. Kita bisa menyebut nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ustadzuna al-Fadil Al-Ustadz Dr. Firanda hafizahullah taala sedang, ya, masih beliau kayaknya membahas tentang Asmaul Husna, fikih Asmaul Husna, fikih tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Maka silahkan antum dengarkan kajian-kajian beliau yang berkaitan dengan masalah ini. Ya, di samping itu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan dia memahami makna dari nama-nama Allah, maka dia akan mencintai Allah tidak bisa tidak. Dia pasti akan mencintai Allah, nggak bisa tidak. Ya, hatinya ini akan memberontak untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala kalau dia memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, "Man 'arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalah." Siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, niscaya dia akan mencintai Allah tidak bisa tidak. Ya. Jadi banyak pertanyaan, bagaimana cara saya mencintai Allah Subhanahu wa taala? Pelajari nama-nama Allah, pahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka Anda pasti akan mencintai Allah tidak bisa tidak. Baik. Itu dia bentuk tawassul yang pertama yang disyariatkan, bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama atau sifat-sifat Allah. Tawassul yang kedua yang disyariatkan, at-tawassulu ila Allah Ta'ala bi'amalin salihin qama bihi ad-da'i, yaitu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut amal saleh yang pernah kita lakukan. Ya.
ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa sebelum kita meminta apa yang ingin kita minta, maka kita sebut amal soleh yang telah kita lakukan. Dan tentunya sebuah amalan tidak akan dikatakan sebagai amal soleh kecuali apabila terkumpul padanya dua syarat. Yang pertama ikhlas dan yang kedua mutaba'ah. Mana dalilnya? Dalilnya sangat banyak sekali, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Namun saya akan sebutkan satu dalil saja untuk supaya tidak terlalu panjang, yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang sangat panjang, namun saya ringkas saja. Suatu ketika ada 3 orang mereka berjalan. Di tengah jalan mereka ditimpa oleh hujan. Ya. Maka mereka pun akhirnya mencari tempat berteduh dan mereka menemukan sebuah goa yang terdapat di bawah kaki gunung. Ya. Maka mereka masuk ke dalam goa tersebut. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Setelah mereka masuk ke dalam goa itu, tiba-tiba ada sebuah batu besar yang menggelinding dari atas gunung, dan batu itu jatuh tepat menutup pintu goa. Ya, batunya sangat besar. Dan batu itu tepat jatuhnya di depan pintu goa itu. Mereka sudah berusaha mendorong batu tersebut. Akan tetapi batu itu terlalu besar untuk mereka dorong dengan kekuatan mereka bertiga. Batu itu sama sekali tidak bergerak. Akhirnya salah seorang dari mereka pun berkata kepada teman-temannya, "Innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum." Sesungguhnya tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu ini kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut amal soleh yang pernah kita lakukan. Ya. Amal yang paling soleh yang pernah kita lakukan, yang paling ikhlas, yang paling mutaba'ah. Akhirnya salah satu dari mereka mengatakan, mulai berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya saya memiliki 2 orang tua, ya, dan setiap hari saya menghidangkan air susu untuk diminum oleh kedua orang tua saya. Pada suatu hari saya terlambat pulang, ya, dari menggembala. Saya terlambat pulang dan saya dapati kedua orang tua saya telah tertidur, ya. Sedangkan saya memegang gelas yang berisi air susu yang akan mereka minum. Saya dapati orang tua saya tertidur. Maka saya pun tidak ingin membangunkan mereka. Ya, saya tidak ingin membangunkan mereka. Maka saya pun terus berdiri di samping mereka sambil memegangi gelas yang berisi air susu tersebut. Sampai tiba waktu subuh. Ya, saya terus berdiri memegang gelas itu. Hingga akhirnya kedua orang tua saya bangun, kemudian mereka minum. Ya Allah, seandainya yang saya lakukan itu adalah ikhlas semata-mata karenamu, maka tolong bukakan untuk kami pintu goa ini. Maka batu itu pun bergeser, tetapi mereka belum bisa keluar. Adapun yang kedua, ya, dia menyebut bagaimana keikhlasannya di dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya saya memiliki sepupu, ya, seorang sepupu wanita yang saya jatuh cinta kepadanya. Dan saya sering mengajaknya untuk berbuat zina, tetapi dia selalu menolak." Ya. Hingga pada suatu ketika keluarganya dihimpit oleh sebuah masalah ekonomi, ya, sehingga dia pun datang untuk meminjam uang kepada saya. Dia datang untuk meminjam uang kepada saya. Ya, ketika saya tanya berapa, dia mengatakan 120 dinar. Lalu saya katakan, saya akan memberikan kepadamu pinjaman 120 dinar tersebut dengan syarat engkau menyerahkan kehormatanmu untukku. Artinya berzina denganku. Karena terdesak oleh keadaan, maka wanita itu pun akhirnya mau. Ya. Laki-laki itu mengatakan di dalam doanya, "Ya Allah, ketika aku sudah berada di atasnya," ya, tiba-tiba wanita tersebut mengatakan, "Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. La tafuddal khatam illa bihaqqih." Jangan engkau rusak, ya,
cincin ini kecuali dengan haknya. Jangan engkau rusak cincin ini kecuali dengan haknya. Artinya kalau engkau ingin melakukan ini, maka nikahi aku dulu. Nah, mendengar nama Allah disebutkan, ittaqillah, takutlah kepada Allah, maka laki-laki tersebut bergetar. Dia pun langsung bangkit meninggalkan wanita yang sangat ia cintai. Dia tinggalkan wanita tersebut. Adapun uang pinjaman 120 dinar saya sudah ikhlaskan. Ya Allah, kalau seandainya saya melakukan itu ikhlas semata-mata karenamu ya Allah, maka tolong geserlah batu ini. Maka batu itu pun bergeser. Namun mereka belum bisa keluar. Adapun yang ketiga, maka dia menyebutkan bagaimana amanahnya dia terhadap gaji pegawainya. Dia mengatakan, ya Allah, saya memiliki beberapa pegawai, ya, dan semuanya telah mengambil gaji mereka kecuali satu orang. Ya, adapun yang satu itu dia pergi sebelum mengambil gajinya. Maka saya pun memanfaatkan gajinya, saya jadikan sebagai modal usaha. Dan usahanya berhasil. Setelah sekian tahun laki-laki itu datang kemudian mengatakan, mana gaji saya dahulu? Maka saya pun berkata, semua yang engkau lihat, kambing yang memenuhi lembah, ya sapi yang memenuhi lembah, kemudian harta yang banyak, semuanya ini adalah gajimu. Maka laki-laki tersebut mengatakan, la tastahzi bi, jangan engkau meledek saya, jangan engkau mengolok-olok saya, gaji saya sedikit. Ya. Maka laki-laki tersebut mengatakan, betul, semuanya ini adalah gajimu. Gajimu yang sedikit itu saya kembangkan sehingga menghasilkan harta yang banyak. Maka sang pekerja mengambil semuanya, dia tidak menyisakan sedikit pun. Ya Allah, kalau seandainya yang saya lakukan itu ikhlas semata-mata karenamu ya Allah, maka tolong geserlah batu ini. Maka batu itu pun bergeser sehingga mereka pun bisa keluar. Nah, ini dia contoh tawasul dengan menyebutkan amal soleh. Ya. Perhatikan, menyebut-nyebut amal soleh kita kepada Allah itu tidak mengapa. Sedangkan menyebut-nyebut amal soleh kita kepada sesama manusia, ini bisa menjatuhkan kita kepada riya atau sum'ah. Jadi nggak masalah menyebut-nyebut amal soleh kita kepada Allah, nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah sering menceritakan atau menyebut-nyebut amal soleh kita kepada sama manusia, itu yang jadi masalah. Adapun menyebut amal soleh kita kepada Allah nggak jadi masalah. Justru itu adalah tawassul yang disyariatkan. Nah, ini dia yang kedua. Adapun jenis tawassul yang ketiga yang disyariatkan adalah bertawassul kepada Allah dengan doa orang soleh yang masih hidup. Ya, dengan doa orang soleh yang masih hidup. Contoh, seseorang dia datang kepada seorang ustadz. Dia mengatakan, Ustadz, saya sudah berumur 30 tahun tapi saya belum menikah. Tolong doakan saya Ustadz supaya Allah menyegerakan jodoh saya. Nah, ini namanya bertawassul kepada Allah dengan menggunakan doa orang soleh yang masih hidup. Dan ini dibolehkan. Ya, dan ini dibolehkan. Sebagian ulama mengatakan ini sekedar dibolehkan dalam artian tidak disyariatkan. Ya, sekedar dibolehkan. Berbeda dengan yang kedua, yang dua sebelumnya. Bertawassul dengan nama Allah, bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan, maka ini disyariatkan. Adapun yang ketiga ini sekedar dibolehkan. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, namun sebagian ulama mengatakan ini juga disyariatkan. Dan dalilnya sangat banyak. Di antara dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah berpesan kepada Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Umar, akan ada seorang laki-laki datang dari negeri Yaman, di mana laki-laki ini bernama Uwais bin Amir Al-Qarni. Ya, dia akan datang ke kota Madinah bersama rombongan pasukan dari negeri Yaman. Laki-laki ini dia memiliki seorang ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Serta dahulu dia memiliki penyakit kulit. Lalu Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit kulitnya kecuali tersisa seukuran satu logam. Ya, seukuran satu logam. Hanya itu saja yang tersisa. Nah, laki-laki ini kalau dia berdoa kepada Allah, maka Allah pasti mengabulkan doanya. Oleh karena itu, wahai Umar, apabila engkau berjumpa dengannya dan engkau bisa meminta dia supaya dia mendoakanmu kepada Allah
agar Allah mengampuni dosamu, hai Umar, maka lakukanlah. Ya. Jadi kalau engkau berjumpa dengannya, minta kepadanya supaya dia berdoa kepada Allah agar Allah mengampunimu. Akhirnya Umar, setelah Nabi SAW meninggal dunia, Umar bin Khattab terus menunggu rombongan pasukan dari Yaman. Dan setiap kali ada rombongan pasukan dari Yaman, dia tanya, Afikum Uwais bin Amir Al-Qarni? Apakah di tengah-tengah kalian ada Uwais bin Amir Al-Qarni? Ya, kalau tidak ada, maka Umar masih menunggu. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Umar bin Khattab berjumpa dengan Uwais bin Amir Al-Qarni. Maka dia pun meminta kepada Uwais bin Amir Al-Qarni supaya mendoakannya kepada Allah agar Allah mengampuni dia. Ya. Nah, ini namanya tawassul kepada Allah dengan menggunakan doa orang soleh yang masih hidup. Ini penting, yang masih hidup. Ya. Di antara dalil juga ada sebuah hadis, akan tapi hadis ini secara sanad sebagian ulama mendhaifkannya, ya, melemahkannya. Bahwasanya suatu ketika Umar ibn al-Khattab ingin pergi umrah, ya, ingin pergi umrah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar, wahai Umar, la tansana bisalihi du'aik. Wahai Umar, nanti ketika umrah jangan lupakan untuk mendoakan kami. Ya, jangan lupa untuk mendoakan kami. Itu kata Nabi alaihi salatu wasallam. Hanya saja bertawassul dengan menggunakan doa orang soleh yang masih hidup ini disyaratkan oleh para ulama dengan syarat tidak terlalu sering. Ya. Tidak terlalu sering. Dalam artian, jangan sampai setiap kali ada yang ingin kita minta kepada Allah, kita mendatangi ustadz. Ya. Nggak pernah kita mau berdoa langsung kepada Allah. Akan tetapi yang kita datangi ustadz, lalu kita mengatakan, Ustadz tolong doakan saya ini. Nanti ada kebutuhan lain, datang lagi kepada ustadz, Ustadz tolong doakan saya yang itu. Tolong doakan saya untuk ini, doakan saya untuk itu. Nggak pernah mau berdoa langsung kepada Allah. Kalau seperti ini, maka ini dilarang oleh para ulama. Dilarang oleh para ulama. Ya. Jadi dengan syarat tidak sering-sering dilakukan. Ya, sesekali seseorang dia mendatangi ya seorang ustadz yang dia ya lihat sangat soleh, sangat bertakwa. Lalu dia katakan, tolong doakan saya ustadz supaya kondisi ekonomi saya dipermudah oleh Allah, atau kondisi kesehatan orang tua saya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sesekali tidak mengapa. Namun kalau sering dilakukan, setiap kali ada permintaan yang ingin dia minta kepada Allah, dia tidak berdoa langsung, tetapi dia malah mencari orang-orang soleh, kemudian dia minta orang soleh itu untuk mendoakan dia. Kalau seperti ini maka tidak dibenarkan. Ya, dahulu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, apabila ada orang datang kepada beliau, wahai Imam, tolong doakan saya. Kata Imam Ahmad, kalau seandainya pekerjaan saya hanya mendoakan kalian, lalu siapa yang akan mendoakan saya? Kata beliau. Ya. Artinya apa? Doakan diri kalian sendiri langsung. Taib. Itulah dia 3 jenis tawassul yang disyariatkan. Ya. Yang pertama, tawassul kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Yang kedua, tawassul kepada Allah dengan menyebut amal soleh yang pernah kita kerjakan. Yang ketiga, tawassul kepada Allah ya dengan meminta doa orang soleh yang masih hidup. Doa orang soleh yang masih hidup. Ya. Adapun kalau sudah meninggal dunia, maka nggak boleh lagi. Ya, contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh ya, Imam Bukhari kalau saya tidak khilaf, atau Imam Muslim, ketika terjadi musim kemarau di zaman Umar ibn al-Khattab, ya, dan Nabi SAW telah meninggal dunia. Ketika terjadi musim kemarau, maka Umar ibn al-Khattab mendatangi Al-Abbas, paman Nabi, kemudian meminta kepada Al-Abbas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menurunkan hujan. Ya. Umar bin Khattab tidak datang ke kuburan Nabi SAW, tidak. Ya, tetapi mendatangi Al-Abbas yang masih hidup, supaya Al-Abbas berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Taib. Adapun tawassul yang kedua, yaitu tawassul yang terlarang, maka ada 2 jenis. Ada yang syirik dan ada yang bid'ah. Ya. Adapun yang syirik,
seseorang dia mendatangi kuburan tertentu, lalu dia berdoa kepada isi kubur tersebut, ya, dengan keyakinan bahwasanya orang soleh yang ada di dalam kubur itu nanti yang akan menghantarkan doanya kepada Allah. Ini namanya syirik besar, dan itulah dia pembatal Islam yang kedua yang telah dibahas oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian yang kedua, tawasul yang bid'ah. Adapun tawasul yang bid'ah seperti tawasul dengan menggunakan jahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang terdapat dalam salawat Badar, ya, salawat Badar, salatullah salamullah ala taha rasulillah tawassalna bi bismillah dan seterusnya. Ini dinyatakan bid'ah oleh sebagian para ulama, ya, seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah dan yang lainnya. Nah, itulah dia ikhwani azani Allah wa iyyakum pembahasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini tentang pembatal Islam yang kedua yang ada hubungannya dengan masalah tawasul. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah, ya, pengetahuan kita tentang agama Islam sehingga kita bisa mempertahankan akidah yang benar dan menjauhi segala hal-hal yang bisa mencoreng kemurnian akidah kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.